Eh, Seperti yang kemarin gue ceritain ke lu, ada pola-pola dasar kan ya, kayak misalnya temen-temen yang ngomongin soal persoalan skena yang sekarang lagi ada yang lekat lah sama kita. Bagaimana seorang tuh decide bahwa dia harus memilih jalan hidup ketika dia udah menjelang misalnya lulus SMA atau segala macam. Ini ada dunia yang menarik sih ya. Kebetulan kita berdua emang ada di situ. Yang gue bayangin ada banyak sebenarnya pola-pola yang menarik untuk dipaparkan ke teman-teman. Ada kebisingan-kebisingan di luar sana. Kita tahu lah, ada banyak hal yang berkaitan erat dengan 4 subculture yang berada sekarang ya. Visual, audio, kemudian ada perekaman, dan juga ada literasi yang berupa nalar atau ide atau pemikiran atau konsep yang ya sering banget digaungkan sama teman-teman gitu. Begitu juga dengan adanya fasilitator dan apresiator, supporting system yang selama ini hidup bersama kita semua gitu. Yang unik menurut gue gini sih, kita semua ada di sana, kita hidup di situ, kita bertahan hidup di sana, kita mencoba untuk ada yang berkarir, ada juga yang iseng-isengan aja. Iya, iseng-isengan aja misalnya. Atau bahkan yang cuma ya dia menikmati keadaan itu misalnya. Nongkrong bareng di sana dan segala macam. Yang intinya adalah dalam sebuah ekosistem ini nampak ada beberapa hal yang gue cukup risau sih, kayak ngeliat. Gue ya kayak misalnya gue cukup risau aja, kayak nggak kebayang gitu sebelumnya siapa yang nyangka ada fenomena seperti ini gitu misalnya, bahwa kita yang mungkin sedang menjalani ini mungkin terasa kelihatan biasa-biasa aja gitu. Lu bayangin nggak, andaikan mereka nggak tahu sebenarnya mereka lagi ngapain di sana, andaikan mereka nggak tahu bahwa mereka sedang membuat hal seperti apa di sana, bahkan mereka mungkin nggak sadar juga gitu, kayak ya nggak sadarnya mereka tentang nih gue kayak gini tuh buat apa sih sebenarnya. Iya, hal-hal yang kalau gue pikir patut sih kita jadi ngobrol. Gue udah ngundang ada serius beberapa teman. Itu menarik banget. Tapi gue harus ngurusin ini. Ada teman-teman dan juga gue harus lihat ada satu perform bagus. Oh, tapi gue harus cabut dulu. Lu harus cabut dulu. Gini aja, nanti lu bakal ketemu sama gue. Kemungkinan bakal ada teman-teman kita juga yang nongkrong di sana. Oke. Itu ada area Noise Talks. Oke. Kita bakal ngobrol di sana. Oke. Gue juga harus ngeliat ada satu band yang bakal manggung di Noise Stage juga. Oh ya udah. Band Bandung. Ya udah. Kita kan lagi concern ke sana. Lu tau kan Bandung. Dit, gue kesana. Siap. Lu ketemu di stage. Lu ketemu di Talks nanti ya sama ada teman-teman di sana. Siap. Terbaik gitu. Oke. Ya, gue kesana aja ya. Duh.
of my grave. Rounders, terbaik. Gokils. Kacau ya. Selamat datang lah sekali lagi di Launch Stage. Terima kasih. Kita kedatangan pasukan dan kali ini izinkan saya bertanya sejenak. Boleh. Siapakah kalian? Rounders, Bandung. Sudah 5W1H dulu deh. Oke, boleh. Kapan? Kalau kapan kita 2017. 2017. Sekitar 2017 lah. Masih tahun 2017 kebentuk. Awalnya juga dari project iseng sih, side project dulu semuanya. Jadi semua punya band masing-masing sebelumnya. Dan nggak ada yang main metal sama sekali. Nggak ada yang main sama sekali. Terus kita ngumpul kayak Ini mendadak metal berarti? mendadak, ya sebenarnya udah ngedengerin, cuman kita nggak punya bandnya gitu. Astaga, iya. Gitu, jadi kayak udah anak-anak ngumpul dari Ramzi ngajak drama. Biangnya siapa? Biang Keroknya siapa? Ramzi. Sama ada drummer kita. Yang punya hajat ya? Luar biasa. Ramzi, udah mereka kita ngajak ketemu, ya udah deh dari situ ngobrol-ngobrol dari 2017 sampai sekarang ya segini lah. Dan progresinya saat ini sedang melangsungkan sebuah Sekarang lagi proses EP sih kita. EP ya? EP, lagi Dan mau kalian lagi sedang menggarapnya semua by sendiri. Semua luar biasa. Rounder, langsung aja nih, gue pengen langsung direct. Berarti kalian menyebut kalian dari Bandung ya? Bandung. Ini hal yang paling langka nih saat ini terjadi. Jarang banget ada nyebut band dari Bandung saat ini. Mereka biasanya nyebut dari kota satelit, kota ketiga, kota segala macam, dan kalian pure dari Bandung. Seperti apa sih Bandung sekarang? Bandung ya, kalau nge-describe Bandung sebenarnya dibilang mati enggak, dibilang hidup juga enggak, jadi kayak in the middle gitu loh, kayak kalau orang ngomong, aduh ini gimana, hidup enggak mati enggak gitu. Tapi kalian ngerasakan itu? Merasakan. Di lain segmentasi kayak misalnya semacam kita identik sekeras ini, Ujung Berung adalah yang paling berkuasa. Gue bilang itu rajanya sih emang. Dan kalian ada di sana atau tidak? Enggak, kita bukan sama sekali dari sana. Nggak ada mau Ujung Berung. Nggak ada. Ada Ujung Berung, nggak ada. Nggak ada, kita bukan dari Ujung Berung. Gimana sih sebenarnya pemetaan dan kondisi yang saat ini terjadi di Bandung? Pemetaan gimana ya Moy? Kalau pemetaan sendiri sebenarnya masih sama mungkin ya kayak dulu gitu. Ujung Berung masih dengan skena metalnya, mungkin Jatinangor juga dengan skena Jatinangor ya dengan band-band band yang now gitu, ya, band yang now. Belum juga ada lagi mungkin yang lebih kesini sedikit anak skena dari kolektif-kolektif yang mungkin semakin banyak, karena jujur kita juga udah dapat berapa kali main tawaran untuk di kolektif tuh, dan beda-beda orang yang menurut kita kayaknya ini kalau disatuin bakal bisa lebih boom deh. Terjadikah atau tidak? Tidak. Ya masing-masing saja. Jangan bohong. Maksudnya jangan-jangan lu gara-gara lu kasihkan sendiri aja, enggak? Enggak juga. Ya, tapi emang saat ini lagi coba ngebentuk atau misalnya ada proses nggak sih? Nah, kalau saat ini kebetulan kita karena tadi kita kan proses rekaman sendiri. Kita punya kebetulan ada studio untuk rekaman sendiri. Kalian label sendiri juga? Label saat ini kemarin waktu untuk yang single terakhir kita sama ada label digital. Tapi kalau misalnya di luar digital kita semua sendiri. Asik. Album kemarin juga kita sendiri, semua dari mulai produksi, terus distribusi album, rilisan fisik, terus kaos apa segala macam kita sendiri ya, dibantu sama teman-teman aja gitu. Wah. Gitu. Nah, makanya dari situ kita ngumpul, ketemu, ada kita punya studio kita namanya Southside Chamber. Nah, di situ sebenarnya kita sambil mengumpulkan juga gitu beberapa teman-teman yang emang awalnya mau rekaman doang apa segala macam. Dan lucunya di Southside itu nggak ada band metal sama sekali malah. Cuman kita band metalnya, dan tapi kita ayo welcome. Kalian sangat metal welcome. berarti ya? Ya, metal, chaotic metal gitu. Apa sih namanya? Kalau sekarang kita sebutnya apa ya? Kalau untuk yang rounder yang sekarang tuh lebih ke chaotic, metal, hardcore,
Alright, lebih sana ya. Lebih ke sana. Dan langsung aja nih ngomongin persoalan tentang DIY kalian, progresi. Gue barusan juga pengen berkontak dengan teman-teman, ingin ngomongin soal Bandung, bercerita tentang apa sih yang sedang terjadi di Bandung saat ini. Kalian adalah salah satu representatif yang mungkin kebetulan aja nih tiba-tiba meluncur. Kalian ada di Noiseland, khususnya di Noise Stage saat ini. Terbaik selalu, dan yang gue pengen langsung ungkapkan ke kalian tentang seperti apa kondisi yang saat ini. Apa rencana ke depan dari Rounder mungkin selain EP, atau kalian udah bersiap untuk album, atau Karena album baru tahun kemarin kayaknya kita skip dulu. EP lagi lo fokus. EP sama ada beberapa project untuk single kemarin kan. Yep. Kita baru beres rilis di akhir tahun, kayaknya kita mau coba nge-push lagi dengan beberapa ada project, ada kerjasama juga sama teman-teman. Menarik. Ntar bentuknya mungkin ya mudah-mudahan di akhir bulan Juni mungkin kita udah bisa keluarin gitu. Saat ini lagi progres sana berarti ya? Ya, lagi progres. Digital kah semua atau ada fisik? Digital dulu, fisik mungkin nanti di EP. Alright. Kalau EP kemungkinan bocorannya kita kasih di Oktober November kali ya. Kalau misalnya lancar ya. Keluarin situ ya? Ya, kalau misalnya lancar. Amin. Karena biasanya juga kita mundur Desember, tahu-tahu tahun depan, ya mudah-mudahan Luar singkat. biasa. Bergosip ya sekarang ya, saat yang tepat. Apa yang terjadi saat ini dengan teman-teman? Apakah ada yang berbarengan dengan kalian mungkin saat ini? Kalau yang barengan ada, kebetulan kita karena kalau dari Rounder tuh sebenarnya lucunya kita kan memang bukan dari skena ini ya. Sama sekali kita come from nowhere, kita dari dulu nggak pernah, kita cuma tahu orang-orang skena A, B, C itu siapa, tapi kita tidak pernah dalamnya, karena ya balik lagi kita dulu punya band bukan dari band itu kan. Jadi sebenarnya kita berusaha mengenalkan diri lah gitu. Kita jalan ke A, B, C, kita berusaha datang ke semuanya. Kalau yang seangkatan sama kita ada teman-teman dari Grief, itu band hardcore juga, itu bareng banget itu dari awal. Rounder mulai jalan lah pertengahan, kita bareng-bareng sama mereka ya sampai sekarang. Itu ada Grief Hardcore juga dari Bandung, terus mungkin ada teman-teman dari Ametis dari Bandungnya yang maksudnya satu genre lah sama kita gitu. Sisanya ya banyak juga sih band-band baru yang kayak yang di luar skema kita, kayak Madness, itu band-band anak-anak baru masuk kuliah tapi yang kita lihat gila nih anak-anak. Udah ngulik banget. Soalnya kita sempet kayaknya anak-anak di bawah kita nih dari yang maksudnya kelahiran 2000 ke sana enggak deh band-bandan, maksudnya kayaknya enggak fokusan ke situ deh. Kita mikir gitu. Ngebentuk ekosistem sendiri kah kalian saat ini? Sebenarnya pelan-pelan kita mau coba itu biar maksudnya sebenarnya sih karena dulu kita merasa ini kayaknya kita butuh wadah deh. Butuh payung baru. Makanya kita coba tampung teman-teman yang lain, tapi sebenarnya tidak cuma untuk Rounder pribadi, tapi kita coba tampung teman-teman yang lain nih yang punya band-band yang kayak tadi untuk ditampung di satu tempat, ya kita wadahin lah. Ayo nih main ke Southside yuk. Kita kumpul-kumpul aja. Lu mau dari mana ya udah kita tetap satu gitu di sini. Payung kalian Southside ya saat ini? Saat ini Southside. Terkoneksi nggak sih sama yang lain? Teman-teman di Ujung Berung atau misalnya? Kalau sama teman-teman Ujung Berung kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya, cuman belum sama band-band yang maksudnya yang band-band barunya kita masih belum sempat datang segala macam. Tapi kalau sama band-band dari teman-teman dari kalau kita sebut record dari Disaster atau dari Grimlock segala macam, kita juga lagi proses untuk mengenalkan diri kita lah gitu. Ini fresh ya? Benar-benar fresh ya? Fresh. 2017, 2018, 2019, ya 4 tahun lah ya? 4 tahun, waktu yang cukup atau masih kurang, atau kalian masih pengen godok lagi, atau saat ini kalian ingin unjuk gigi aja langsung ya bantai gitu misalnya? Kayaknya ada beberapa yang harus digodok lagi sih ya, karena kita dikit lagi deh kayaknya untuk nge-push lagi. PD udah lah ya, bantai lah ya, udah seperti tadi lah ya, dan udah yang galau udah nggak ada insyaallah lagi nih, udah hajar bleh ya pokoknya. Terakhir gue cuma pengen nanya tentang ya ke depan sih sebenarnya, yang paling realistis yang akan terjadi di Bandung. Koneksi ini memungkinkankah untuk terjadi sebuah pergerakan baru yang mungkin angin segar lah ya? Ya gue ngelihat udah cukup lama ganti juga ya event yang emang secara kolektif dibentuk sama teman-teman, khususnya yang baru ya. Yang lama-lama lagi. Ada kecenderungan nggak kalian segan atau kalian mau bergerak pun nggak tahu gimana caranya, koneksinya belum kebentuk dan segala macam. Bayangan kalian ada nggak untuk membentuk sebuah pergerakan yang baru ini? Justru kita pengen banget ya, maksudnya kita bikin satu lagi yang maksudnya kita, kalau kata orang-orang Amerika tuh make American great again, kita make Bandung great again gitu. Maksudnya kita balik lagi, ayo maksudnya semua band ya kita harus sewa
terlepas dari lo genre A, lo tongkrongan A, B, C, D, ya udah maksudnya. Bahkan kesebut wilayahnya pun juga saat ini kan banyak banget yang mengkotakan bahwa musik yang ada di Jawa Barat umumnya ya itu udah nggak spesifik tentang Bandung lagi berarti sekarang. Udah kesebar kemana-mana masalahnya. Itu yang utama yang cukup menarik menurut gue untuk dikaji ulang. Di Bandung sendiri pun ada apa sih sebenarnya gitu kan? Ya betul. Karena ya itu buat kita pribadi sih sebenarnya kita tetap bangga dengan kita label band Bandung gitu. Walaupun maksudnya kalau dibilang distrik kita agak ke pinggir ya maksudnya cuman kita bukannya nggak pede dengan distrik itu nggak, tapi kita kalau misalnya ya udah Bandung aja sih kenapa harus coba yang lain gitu, kita sepakat itu gitu semuanya memang. Makanya dari awal sampai sekarang ya kita nggak pernah di press release manapun di apapun kita sebut band Bandung gitu. Band Bandung ya? Nggak pernah sebut. Oke, tanggapan kalian tentang rumor yang beredar penyebutan nama Bandung yang sekarang sudah mulai tenggelam, kalian bangkit dengan oke, gue dari Bandung, ini nggak ada lagi soalnya lagi nggak ada, you name it, gue bisa hitung pakai jari mungkin dari 2010 ya mungkin ya momentum 2010-an satu dekade setelah tahun 2000 gitu ya, dekade selanjutnya bahkan sekarang udah masuk ke dekade lanjutan nih, udah 2021 lagi gitu ya. Jarang banget gue bisa ngedapetin nama, banyak nama dari Bandung yang nggak pernah sebelumnya terjadi sih. Di tahun 2000-an atau 90-an akhir pun semua dari Bandung, semua band dari Bandung, bahkan fenomena ketika Bandung udah nggak perlu lagi manggil band dari luar kota Bandung gitu. Ya Bandung sendiri udah dengan stok yang sangat banyak. Dan saat ini sedang mungkin yang sepenglihatan gue saat ini mungkin Bandung lagi coba bangkit dan segala macam. Ada kalian yang saat ini thank you banget udah bisa datang ke Noise Stage dan perform. Ini bakal lanjut lagi nih, Hajar Bleh nih langsung ya, Hajar Bleh. Katanya nggak boleh sahur. Nggak boleh ya, nggak boleh sahur. Hajar Bleh. Gue juga pengen langsung dimatiin. Pesan-pesan terakhir kalian deh untuk disampaikan ke dari Fikri deh. Noiseland. Untuk Noiseland. Sebelumnya ya terima kasih banyak buat Noiseland nih. Udah semoga ini tetap sustain acaranya. Lalu kita jadi dapat apa ya, sudut pandang baru lah ya seputar musik gitu ya. Dan intinya sih kita jadi lebih care dengan kota sendiri juga sih. Kita bareng-bareng lah, kita juga nggak mau mengkotak-kotakan anak lama, anak baru, atau misalnya ABCD. Enggak, kita harus bareng-bareng karena Bandung akan bisa berubah kalau misalnya masih sendiri. Kalau masih gitu nggak? Iya, kita nggak akan bisa berubah. Oke. Gitu. So, Rounder, terbaik selalu dan sekali lagi gue thank you banget. Gue yang thank you lu udah datang ke sini. Gue bisa ngeliat sesuatu yang berbeda banget dari Bandung. Randor mungkin bisa merepresentasikan itu semua. So langsung mau sikat lagi lagu. Sikat lagi. Langsung lanjut ya. Oke, baik. Udah best selalu ya. Udah. Oke. Lanjut bantai. Rounder everybody. Oke, thank you. Terbaik. Thank you Om Leo. Yo, Asep Balon, Marin Ramjani, luar biasa nih. Ini entah mengapa akhirnya kita dipertemukan di tempat seperti ini ya. Terbaik selalu. Asep Balon apa kabar? Alhamdulillah baik. Marin Ramdhani. Alhamdulillah baik. Our legend dari Bandung. Rin, nggak tahu kenapa tiba-tiba ini kayaknya momen yang pas aja ya? Lumayan unik ya. Akhirnya kita bisa ngobrol, nongkrong bareng di sini. Iya. Ada di area Noiseland. Noise apa namanya ini? Noise Stage. Noise Talk. Setelah tadi gue baru aja habis nonton Rounders dari Bandung yang luar biasa banget, dan baru aja tadi gue sempat berbincang sebentar sama Dito bakal kesini sebentar lagi. Ngomongin soal satu fenomena yang cukup unik sih, Rin. Mungkin selama ini kita tahu seorang Marin Ramdhani pernah bergerak dalam pola apa ya, sebagai supporting system dalam penyelia beberapa band di era itu. Gue masih ingat banget di 20 tahun yang lalu, Marin. Ada ya? Iya, udah 20 tahun yang lalu ya kayaknya. Pergerakan seperti itu terjadi di Bandung. Asep Balon adalah salah satu yang terkini yang mungkin bisa kita sajikan. Apa kabar Bandung sih sebenarnya? Gue nggak bisa nanya ini ke Asep karena Asep ngakunya Majalaya. Majalaya Pride. Dan nanti sebelum kita bakal ngulik-ngulik, kita kemarin dulu kali ya. Marin, ada apa dengan Bandung saat ini, Marin? Bagaimana Bandung keadaannya? Kabar Bandung?
pasca pandemi sih baik-baik aja ya kayaknya. Pandemi aja, baik-baik aja. Tapi kalau untuk acara musik, kemarin sempat ngadain beberapa sempat bantu Suar. Ya. Dia yang narik lagi akhirnya masuk ke musik. Dan lu juga salah satunya yang bertanggung jawab nyulik seorang Suar pentolan Pure Saturday di Enggak lah, gue cuma bantu dia doang kok mulai. Oke. Bantu dia doang dan alasannya ini bantu temen. Ya ayo, gue berangkat. Akhirnya bantuin engagement dia naikin engagement dia di Twitter sama Instagram. Luar biasa. Dan gue juga masih ngebayangin sih tentang kondisi Bandung saat ini, masa pandemi apalagi, tapi ya kita lupakan dulu yang soal pandemi. Tapi yang soal paling krusial adalah bagaimana sih ngeliat Bandung. Dan kita harus ngobrol sama Asep Balon yang entah, Sep, sungguh sumpah gue nggak pernah mengenal lu sebelumnya sampai akhirnya kita dipertemukan di Noise Talk pada malam hari ini. Akhirnya bersualah gue dengan orang yang selama ini tergaung namanya, namun nggak pernah sampai ke gue seorang Asep Balon tuh siapa sih, ngapain sih dia pakai topeng dan segala macam, dan kagak pernah mau ngaku dari Bandung katanya. Majalaya proud katanya. Sep, Asep Balon, siapa Asep Balon? Asep Balon ini kan sebenarnya enggak, biasanya di dalam bajunya. Ya, bisa dibilang di dalam bajunya. Manusia yang punya mimpi yang sangat besar. Asik. Tadi aman. Siapa ada apa sih dengan Majalaya dan di dalam bajunya kan yang kesak-kesak Majalaya itu kebetulan memang kalau ini lebih tempat aman. saya, Bang. Oke. Tempat saya besar tumbuh di Majalaya gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak beberapa kali saya kan sempat di Bandung juga diem, Bang. Sempat beberapa diem di Bandung, beberapa kali diem di Bandung. Tapi ketika saya memperkenalkan diri dari Majalaya, pasti orang-orang tuh dari mana? Majalaya. Oh, Majalaya premanisme. Oh, banjir. Majalaya itu berapa menit sih dari Bandung? Sekitar jalur darat 45 menit lah. Sejam ya. Oh, jalur darat, jalur normal roda 4 ya? Iya. Awalnya gitu, Bang. Jadi selalu negatif gitu. Kenapa ya tiap memperkenalkan diri dari Majalaya selalu dilihat itu yang negatifnya aja gitu. Nah, awalnya dari sana sih, awalnya dari pengen kenapa tadi saya Majalaya gitu. Karena emang tempat tinggal di Majalaya. Jadi ya minimal harus memberi sesuatu meskipun mungkin di mata orang lain mungkin nggak ini ya, cuman sama berhubungan sama hip hop juga sih. Hip hop kan identik dengan kayak Eminem kan selalu Detroit. Iya. Majalaya. Iya, Majalaya. Aset bangsa saat ini, Asep Balon, Asep dan juga Aset ya. Dia termasuk salah satu yang saat ini sangat diperhitungkan pergerakannya. Dan kita ngobrol tentang sejarah dulu kali ini. Ada hal menarik yang cukup seru diperbincangkan tentang Bandung, tentang geliat yang terjadi di Bandung dan segala macam. Namun satu hal yang mungkin saat ini cukup unik, ini dia orangnya. Wow, dia baru nyampe. Tadi udah ketemu sama gue padahal di depan ngobrol-ngobrol. Nyasar dulu. Dito Asep Balon, Marin Ramani yang sudah Dito kenal dengan baik mungkin. Ngobrolin soal Bandung, Dito. Tadi kita sempat bergunjing sebenarnya. Mungkin kita yang salah lihat, atau mungkin juga dirasakan sama teman-teman Bandung, apalagi Asep juga mengikrarkan diri nggak Bandung banget, gue dari Majalaya bahkan. Namun ada cerita yang paling spesifik sebenarnya tentang fenomena yang terjadi di Bandung saat ini. Ketika misalnya kita tahu bahwa kita ngomong balik deh jauh tahun 70-an mungkin, 60-an akhir. Savoy Oman and the Gang. Dulu katanya belum jadi musisi lu kalau belum manggung di Savoy Oman zaman itu. Bahkan kemudian bergeser ke pola baru bahwa ada geliat record label semacam Hidayat Record. Ada itu kemudian Jackson dan ada juga perkembangan literasi seperti majalah Aktuil. Bandung seperti menjadi parameter utama pergerakan segala macam tren yang ada di Indonesia pada zamannya. Bahkan sampai gue nggak bisa bilang sekarang, itu sebabnya gue nggak pernah bisa bilang sampai sekarang, tapi gue mungkin kejadiannya terputus di pertengahan medio 2000-an mungkin Marin. Ketika saat itu ada Fast Forward, lo ada di sana waktu itu. Marin bisa cerita sedikit nggak sih sejarahnya Fast Forward saat itu? Itu label yang saya dirikan sama Helvi. Sama itu. Tahun berapa Vin itu Vin? Tahun 99. 99. Ambil dulu artis luar, terus kita
tebar dengan harapan ada artis yang bisa menginspirasi, ada band yang bisa menginspirasi apa yang udah kita masukkan ke Bandung. Ya. Apa bandnya pada saat itu? Saat itu apa sih? The Club 8 sama Club 8 di Cherry Orchard, ada Alexander Cherry, ada The Kinkies juga waktu itu. Lu pengen aneh-anehan ngambil dari luar apa saat itu emang udah momennya itu gimana sih? Waktu itu emang nggak aneh-aneh, emang Helvi waktu itu posisinya di ENR, terus emang punya koneksi keluar sejak zaman pas band. Akhirnya mungkin dia nggak ada yang serak dengan band lokal Bandung, akhirnya dia ambilnya dari luar dulu. Oh saat itu ya? Saat itu 99 pun bahkan Bandung sudah bersikap antagonis dengan kotanya sendiri. Ya, maksud gue nggak ngambil aset dari Bandung tapi ngambil dari luar, parah juga sih emang. Tapi itulah yang terjadi sama Bandung, sebuah kota yang ketika kita ngomong soal fashion, industri fashion, siapa yang nggak kenal Ciamplas? Ketika ngomong soal masalah merchandising dalam bentuk tees dan segala macam, siapa yang nggak ngomongin tentang C59-nya Bandung misalnya? Ketika kita ngomongin soal pola distro atau misalnya distributor ya? Distributor penyelia pakaian tren saat itu, distribusi outlet. Bandung menjadi parameternya. Majalah, kita tahu bahwa ada majalah Ripple saat itu di Bandung, ada majalah Trolley saat itu di Bandung, ada majalah bahkan beberapa majalah fashion berinisiatif untuk misalnya mengumpulkan beberapa koleksinya untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk katalog. Bandung menjadi segala macam parameter yang akhirnya diikuti polanya oleh kota-kota lain di Jakarta. Bahkan band indie pertama di Indonesia yang saat itu lagi booming banget, alternatif music dan segala macam, muncul di Bandung juga. Ada Pas Band, ada Pure Saturday saat itu. Bahkan Marin akhirnya menelurkan salah satu band indie yang sangat sukses di zamannya, Mocha. Bahkan sampai hingga saat ini pun Mocha masih tetap diperhitungkan sebagai salah satu band yang luar biasa. Marin, Asep, apa yang terjadi ketika saat ini dilihat itu nampak murung ya? Lu merasakan hal yang sama kah? Bahkan lu udah gak ada di situ lagi, Rin? Masih kan balik lagi Mas siswa lagi. Sep, ini yang menarik, gue akan menanyakan ini terhadap teman juga. Sep, lu bener-bener fresh saat ini, muncul dengan kebaruan bahwa ada satu musik Sunda ya, gue bilangnya langsung aja ya, directly bahwa ini ada gelombang hip hop Sunda baru gitu ya, diusung oleh seorang Asep Balon. Yang lu lihat seperti apa sih dilihatnya saat ini? Bandung ya? Kalau Bandung memang sebenarnya kenapa balik lagi Om tadi kenapa saya selalu majalah gitu ya. Awalnya mungkin dari ketidaktahuan dan kebingungan ketika ke Bandung ke siapa gitu ya. Kalau kita karena waktu itu emang benar-benar saya kan memang bukan backgroundnya bukan dari musik juga Om. Iya. Jadi gimana ya? Jadi saat itu apa sih backgroundnya? Waktu itu sempat penyiar radio. Di dunia lain, teater atau misalnya literasi dan segala macam? Enggak sih, lebih ke MC, terus penyiar radio. Tapi di majalah ya. Jadi pas ke Bandung tuh bingung gitu, harus kemana, harus gimana. Yang pada akhirnya, oh ya udah tuh balik lagi ke rumah aja gitu, ke Majalaya aja. Karena kalau saya akhirnya bikin sama teman bikin satu wadah, namanya SG Entertainment. Nah itu SG apa? SG Entertainment. Apa? SG Entertainment. Apa? Itu Surabi Gelo. Karena awalnya si apa ya, kaptennya gitu emang tukang Surabi. Astaga, itu asli memang gara-gara tukang Surabi, makanya bikin trotoar gitu. Cuman memang dia punya apa, passionnya di musik dan kita sering nongkrong gitu bareng ngobrol. Akhirnya ya kita di musik bener serius, akhirnya jalan gitu, berawal dari. Tapi itu yang bikin gue bertanya-tanya juga, sekarang ada wave baru gitu di sosial media di mana anak-anak hip hop seperti yang kita tahu yang udah established gitu, mereka bikin entertainment sendiri, ya kan? Apakah lo terinspirasi dari sana apa? Pada saat itu kalau bisa dibilang terinspirasi mah bisa dibilang mungkin ya, bisa dibilang karena lebih ke kita tuh sama si tukang Surabi ini awalnya pengen bikin wadah. Pengen bikin wadah. Kalau inspirasi memang bisa dibilang sih, tapi kalau kita kan pertama tuh bikin baru 2016 akhir. Udah lama jatuhnya. Lumayan 4 tahun lebih lah. Nah, pengen jadi wadah karena saya pengen biar nggak kayak saya gitu dulu. Ketika mau bermusik kemana nih? Akhirnya kita bikin lah bareng-bareng sama si Surabi Gelo,
sama ada teman saya si Awi juga, rapper dia juga. musisi juga, Iya, musisi juga, semua juga musisi. Di awal tadi gue di awal perbincangan gue ketemu Ardhito di depan. Emang satu hal yang paling mematik perasaan gue sama Ardhito mungkin halnya sama persis, bahwa satu kota yang sangat menjadi parameter dan segala macam, bahkan akhirnya dihianati oleh aset kotanya. Seperti ini gue bilang dia berkhianat sama Bandung. Mungkin kalau udah kenal Mang Marin waktu itu saya langsung Marin. Ini fenomena apa sih beberapa band, dan gue tahu banget Panturas itu kalau Mangu udah nggak pernah nyebut kata Bandung lagi sebagai kota asal, dia nyebutin kami dari Jatinangor. Bahkan ada satu band juga yang akhirnya menyebutkan sub kota, bukan lagi tentang Bandung ya. Lu melakukan hal yang sama, Sep. Saat itu lu kabur, benci Bandung kah, ngerasa nggak mendapatkan apa-apa dari Bandung, lu ngerasa lebih udahlah. Bandung nggak bisa hidup gue di Bandung, percuma mendingan kabur aja Majalaya proud gitu kan. Apa yang terjadi sih, Sep? Lebih ke saya sama teman-teman si SG itu ada satu konsep, Bang. Ada satu konsep mungkin karena emang di dalamnya tuh si SG ini emang bisa dibilang orang-orang gila semua, Bang. Orang-orang yang suka berhayal gitu. Orang-orang yang suka berhayal. Makanya pas bikin itu, awal-awal bikin SG itu apa ya? Jadi kita kadang suka dengar gini, lu kalau pengen sukses harus ke Jakarta. Pada saat itu kita bercanda sebenarnya. Mang, kita bikin aja. Kita bikin satu wadah, terus kita kelola sebagaimana mungkin gitu ya. Sampai nanti ada kalimat, kalau mau sukses di musik, datang ke Majalaya. Gitu. Hal yang sama. Tapi keren. Itu bener yang sama. Tapi yang sama juga mungkin terjadi sama dia. Pasti benci banget sama orang Jakarta zaman itu. Lu benci nggak sama Jakarta saat itu? Lu ngerasa bahwa Jakarta, lawan Jakarta, kita bisa bikin sendiri di Bandung dan segala macam. Padahal saat itu persis tahu kita, saat itu memang gara-gara Pure ada di Bandung. Atau gimana sih kondisinya saat itu? Tapi dilihatnya kan lagi luar biasa banget Bandung saat itu. Ya waktu itu emang karena kita suka sama musik, ya akhirnya dapetin talent dari Bandung. Dengan tidak sengaja juga waktu itu. Terus kita rilis, ya udah. Sesimpel itu gitu. Jadi aja. Dapat Moka hari ini, 2 hari kemudian kita rilis, ya udah kelar. Tapi dunia saat itu memang lagi berpihak sama Bandung. Maksud gue kayak, lu tahu sendiri lah betapa Bandung saat itu menjadi bukan barometer lagi bahkan. Dia udah jadi trendsetter. Hitsmaker. Dan apapun yang keluar dari Bandung meledak. You name it. Adiangan. Ya dengan P Project-nya. You name it lagi, ada band seperti Kahitna muncul. Ada Lingua. Iya, seperti itu. Udah itu kemudian baru orang pengen nafas dengan hal-hal yang sangat pop sekali itu ya. Dihajar lagi dengan gelombang sesi kedua, ada Cherry Bombshell saat itu. Dihajar lagi dengan pergerakan, ada Pure Saturday and the Gang yang ngobrak-ngabrik peta musik indie tanah air. Gak ngebayangin bahwa seorang Suar tiba-tiba muncul jadi covernya majalah ternama, majalah High waktu itu. Gak ngebayangin pula tiba-tiba muncul beberapa kompilasi, beberapa pergerakan skena konser seperti misalnya yang terjadi di Sapporo dan segala macam. Keterlibatan individu dalam artian seperti orang-orang figur-figur seperti Marin saat itu, gue pikir jadi luar biasa berdampak. Yang lu lihat saat itu seperti apa sih Bandung? Waktu itu memang gelisahkah? Lagi apa? Atau lagi saking senangnya akhirnya malah berkarya terus, bikin hal-hal ngaco gitu. Bikin hal-hal ngaco. Ya lo kalau mau bener mah yang ngeband kayak apa yang terjadi di TV-TV swasta gitu saat itu, mereka memilih enggak. Dan MTV saat itu lagi cukup berpengaruh ya. Iya betul. Pas banget. Pas masuk banget. Lagi pas banget. Seperti apa sih Film saat itu kondisinya? Kondisinya kayak waktu itu lagi gimana ya? Anak-anak lagi nakal-nakalnya kah atau lagi iseng-isengnya? Mungkin ya, lagi iseng-isengnya gitu. Iseng-isengnya terus kayaknya potensinya ada di dekat-dekat kita tuh, kerasa banget gitu. Iya. Kerasa banget potensinya ada dekat-dekat kita dan kita nggak usah lagi ke kota lain mungkin. Ya akhirnya ya dapet talent dari Bandung juga. Biarpun itu ya datang begitu aja gitu ya. Datang begitu aja dan terus dapat Moka, kasih ke Helvi, udah dia yang rilisin, ayo Vi, hajar gitu. Gila, dan itu prosesnya sangat pendek. Nah itu semuanya pendek-pendek semua. Pendek banget. Bahkan sebelum ngerilis Moka pun saya nggak kenal anak-anak itu. Kenalnya malah pas ketika rilis. Iya. Ya gue asal lu tahu aja Dit, White Shoes pun bahkan saat itu
pun mengunjungi Fast Forward Records saat itu, band besar dari Jakarta ya, yang ngerasa bahwa harusnya di Jakarta mereka bisa ngedapetin, tapi nggak terjadi gitu. Yang mereka lakukan malah udahlah Jakarta nanti aja, udah sana di Jakarta aja. Iya aja. Ya lu nggak ngerilisin satupun band Jakarta saat itu. You name it ya. Mana anak Bandung, padahal betapa anak Jakarta pincer banget soal itu. Dan ya gue ngebayangin saat itu jadi parameter juga bahwa sebuah label sekelas Fast Forward saat itu udah bisa menjadi acuan bahwa kalau lu mau bikin label ya seperti yang dilakukan sama Fast Forward gitu. Semua temen akhirnya melakukan hal yang sama gitu. Menarik banget sih. Dan itu cukup uniknya karena yang gue lihat ya kayak gue nggak tahu itu lu nggak ngelawan major label juga kayak nyari nasi kasih sendiri sebenarnya. Bahkan ya lu banyak kenal orang major label malah. Iya. Major label kelimpungan pun bukan gara-gara mereka. Bukan juga. Enggak sih. Dan nggak ada. Malah beberapa ada yang kenal lah. Nah, iya malah nggak ada masalah juga sebenarnya. Tapi nggak ada masalah juga. Perlawanan nggak sih saat itu sih? Atau lu ngerasanya akhirnya malah jadi perlawanan. Dan yang lu lakukan juga sama Sep sebenarnya, Sep. Bahwa ketika lu membuat sesuatu cukup panas loh, kayak misalnya tahu orang terkenal tapi kok bukan dari Bandung ya. Orang mengharapkan itu sebenarnya. Ini jadi kayaknya ini dulu zamannya Bandung versus kota besar sama sekarang Majalaya versus Bandung loh kayaknya kayak gitu. Sebenarnya nggak versus sih, cuman lebih ke kita pengen ada satu konsep namanya global movement, Bang. Global movement salah satu yang skalanya besar itu bisa misalkan BTS. BTS misalkan salah satu. Dia dari Korea tapi bisa mendapatkan negaranya bisa untung. Iya, pasarnya bisa. Dari global gitu kan. Nah, kalau kita tapi lebih skala miniaturnya gitu. Pengen kita produk dari Majalaya nih dan bisa ketika misalkan menghasilkan entah itu lagu ataupun apapun kembali ke Majalaya gitu. Jadi memperdayakan teman-teman di Majalaya juga. Itu sih salah satu alasan. Yang paling concern itu. Dan itu sih maksud gue kalau misalnya di hip hop itu stick to the roots banget kalau gue lihat Bahkan yang kesunda-sundaan sekalipun tetap roots ya. Sekalipun bahkan yang di Bekasi. Gila loh, sekarang label hip hop yang di Bekasi terbesar itu punya Young Lex. Iya dong. Dan he's a businessman buat gue. Sama kayak culture hip hop di luar saat Kanye West bilang ada East Side, ada West Side, ya kan. Mereka itu lebih ke localized banget gitu. Betul. Localized banget gitu hip hop. Dan itu yang gue suka sebenarnya. Kayak brotherhood banget gitu. Gue dari Buaran nih men. Terkoneksi nggak sih? Apa sama dengan yang lain, dengan beberapa lintas kota dan lintas beberapa terkoneksi sih sama teman-teman Bandung, ada kakak-kakak impartarial, terus menjaga silaturahmi lah gitu sama teman ini juga Bang Upi kalau di Jakarta tahun 13, Bang Igor suka minta sharing. Koneksi itu masih tetap jalan lah ya, tetap jalan. Lu nggak memutus sama sekali ya. Masalah utamanya adalah lu berkonflik juga nggak sih sama yang lain? Lu punya musuh nggak sih? Gue langsung aja dari jahat banget pertanyaannya. Sebenarnya kalau musuh atau konflik pasti ada Bang ya. Ada yang nggak suka berarti kan sama lu? Pasti ada. Gara-gara apa? Gara-gara lu Majalaya atau gara-gara lu lebih keren dari mereka? Lebih ke kalau di hip hop lagi kan apalagi ada satu kultur yang namanya diss track. Jadi memang bahkan kayak nggak punya masalah apapun sama si Asep Malang tiba-tiba nge-diss aja gitu. Sama kayak yang lo ceritain barusan gitu. Di Bandung juga terjadi ya. Iya. Gitu emang ada kulturnya gitu dibantu sama si kulturnya dengan adanya diss track ini yang nggak punya masalah pun bisa menyerang gitu. Gitu. Tapi sejauh ini masih aman sih, saya memilih mencari lebih sebanyak-banyaknya teman. Lu mengenal sebelumnya pergerakan-pergerakan yang ada terjadi di masa-masa lampau? Iya, fast forwardnya sering dengar. Iya. Regenerasi kah menurut lu ketika lu melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan dengan fast forward? Wah kalau regenerasi mungkin terlalu, karena kalau saya emang masih skala kecil lah gitu. Enggak, tapi di luar itu lah. Di luar itu maksud gue, lu mengikuti pola yang sama yang terjadi di masa-masa lampau nggak sih? Mungkin secara tidak langsung iya sih. Secara tidak langsung iya, karena ketika misalkan nih kayak tahun 2019 Bang, kita bikin satu berawal dari keresahan, aduh pengen manggung di satu gor di Majalaya gitu. Yang di Majalaya itu Bang. Di Majalaya cuma ada satu gor. Kalau belum manggung ke sana tuh belum dibilang musisi. Iya. Tapi nggak ada yang ngundang nih. Ya udah. Pada akhirnya saya sama teman-teman SG yang lain, ya udah kita bikin acara sendiri aja gitu. Funding bikin album kompilasi
launchingnya di GOR tersebut gitu. Tanpa ada sponsor, tanpa ada apapun, benar-benar si talentnya pun kayak saya malamnya perform, sorenya perform, malamnya ini banner ngeberesin, bener serius ngangkatin bridging gitu. Yang manggung beres-beres sendiri. Iya, bareng-bareng. Coding out-nya Doi juga. Keren. Dan gue makanya tertarik banget ketika Dito mau ikutan juga untuk nimbrung bareng kita, kan emang ada concern yang utama juga sih. Dan gimana pun juga Dito dan Om Leo saat ini memposisikan dirinya sebagai orang yang gelisah. Gue tuh pengen lihat sesuatu yang unik dan diketemukan sama Asep Balon di sebuah talk seperti ini sih luar biasa banget. Marin, gue pengen ngeliat, lo menyangka nggak sih yang saat ini bakal terjadi bahwa ada fenomena Asep Balon di Jawa Barat ya, dan Indonesia bahkan saat ini khususnya. Menyangkakah bahwa Bandung masih tetap ada geliat seperti itu, atau lo ngelihatnya bahwa itu nggak terjadi di Bandung, itu di Majalaya dan segala macam? Lo ada pendapat nggak tentang Asep Balon? Kalau menjadi lokal kedaerahan seperti kayak ke Majalaya atau ke Lembang-Lembangan atau ke Cimahi-Cimahian itu akan terjadi sih, karena kan Bandung juga dikelilingi kota-kota kecil kayak Jatinangor, Cimahi, Majalaya yang nantinya akan menyerap apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya gitu. Tapi untuk mendeteksi ke sana kayaknya agak susah juga. Gimana caranya gitu? Ya karena gue tahu sendiri Marin juga concernnya akhirnya bukan di dalam kota Bandung. Gue tahu banget Marin juga bergerak di Sukabumi. Marin juga bergerak ke Cirebon. Mana lagi yang lu koneksikan? Sukabumi, Cirebon, Bogor sedikit, terus Tasikmalaya juga. Tasik juga masuk. Adakah di sana juga pergerakan yang sama seperti apa? Ada. Sundanis ya, ini kita ngomong masalah Sundanis. Ibu kotanya kebetulan Bandung ibu kotanya, dan disitulah yang kota terbesar yang terjadi segala macam aktivitas itu. Tapi kalau mau ngambil dari sisi panjangnya, Sunda punya budaya itu deh. Punya budaya pride, pengen bikin sendiri, pengen bikin pergerakan sendiri dan segala macam. Penduduknya terbanyak se-Indonesia. Pulau saya datengin ke Tasik, Cirebon, Bogor dan Sukabumi, ada mereka di sana. Dan ramai banget gitu. Dan ramai banget. Dan tidak aneh ketika muncul di kota-kota kecil di daerah Bandung, seperti Lembang, Cimahi, atau Majalaya, atau Jatinangor gitu. Toh mereka juga akhirnya punya otoritas sendiri dan punya daerah sendiri. Yang saya lihat juga berkembang. Berkembang seperti kotanya gitu. Seperti kotanya. Kalau ada info Cimahi, waktu itu dulu gue info Cimahi gue ngedetekin dari kayak gitu. Lu tinggal ngeliatnya jadi info Majalaya gitu. Info Cimahi. Lu nongol di situ juga Sema. Ada kan juga. Single ini pasti nongol di situ. Di info Majalaya. Karena sebenarnya awalnya tuh ketika saya bikin lagu yang pertama sebatas minimal bisa didengar sama orang Majalaya, itu doang sebenarnya. Itu radio di Majalaya. Iya, ekspektasinya nggak sampai kayak didengar keluar Majalaya sebenarnya. Jadi lu emang bukan permasalahan lu membenci Bandung, tapi gara-gara lu nggak punya akses aja. Dan waktu itu kan Majalaya Bandung lumayan jauh. Iya. Saya mau main ke Bandung nggak punya duit. Jauh. Dan ketika lu menjadi besar juga dan tiba-tiba teman-teman di Bandung mengenal seorang Asep Balon, perasaan apa yang muncul? Ya pasti seneng sih, seneng. Jadi nggak sebel ya? Bodo amat Bandung, gue nggak mau nyentuh Bandung. Enggak sih, saya pengen punya justru pengen ngebangun harus punya banyak temen gitu. Asik. Nggak mau punya musuh sebenarnya, walaupun ya tetap bakal ada aja yang itu Majalaya bener ya. Gigs di Bandung. Nah, justru kalau gigs itu kalau di kota Bandungnya bisa dibilang jarang, Bang. Saya justru lebih sering ke daerah-daerah Tasik, misalkan Sukabumi, Majalengka. Kalau di kota Bandung ada beberapa, cuman nggak banyak gitu. PR ya, ini langsung gue dapet langsung sumbernya. Emang ada masalah di kota lu kayaknya. Bandung tuh lagi bermasalah teman-teman. Gue sih bisa direct ngomong kayak gitu. Asep udah cerita sendiri. Nggak ada panggung Om Leo di Bandung. Panggungnya di kota-kota lain lebih banyak demand-nya. Sep, separah itu nggak sih Sep lu ngeliat kota Bandung Sep saat ini? Yang pertama mungkin lu pasti cinta Bandung juga lah, ibu kota lu juga. Cinta. Bahkan ada satu lagu saya yang berkolaborasi sama Sinden Sunda, Vanessa Bila, sama teman rapper saya juga si Oi, yang judulnya Bandung Juara. Masuk. Bandung Juara itu emang apresiasi
terhadap kota Bandung gitu, dengan segala, bahkan musiknya disebut di dalam liriknya, terus versi dan lain-lain. Tapi di luar itu memang mungkin secara teknis secara teknis misalkan dari pembuatan gigs teh mungkin sekarang tuh banyak yang ngeluh tuh lebih ribet, lebih susah gitu, lebih mahal untuk membuat satu gigs di kota Bandung. Lu cerita ya, lu sampai akhirnya ketika hampir harus manggung di Bandung pun diumpetin di ke mana tadi lu cerita? Yang mana? Diumpetin di atas ada venue gitu, sampai diumpetin ke jauh banget di mana gitu ya. Ya. Saking sulitnya untuk mendapatkan akses panggung di kota Bandung. Marin, kota lu kenapa sih, Rin? Walaupun tetap ada, Bang, Tetap ada tapi beberapa event kita yang harus nanyain ke dia nih. Enggak bener nih Bandung. Karena gue sendiri ke Cirebon. Lu kabur ke Cirebon. Gue sendiri ke Cirebon, ke Tasik gitu. Tapi memang itu isu yang paling dasar. Sebuah kota ketika dia memulai segala macam jenis pergerakan yang akhirnya dipercaya oleh kota-kota lain sebagai pergerakan tunggal ya saat itu. Gue nggak ngeliat ada pola-pola lain. Gue kemarin gue sebutin aja. Di era tahun 90-an itu, band pertama yang punya kru ya Pupen. Sampai akhirnya semua band Jakarta ngakuin, oh ngeband tuh kayak gini harusnya. Ya band-band India maksudnya saat itu yang independent label, yang maksudnya pergerakan masih underground. Pupen adalah salah satu yang benar-benar sudah memanage bandnya dengan baik. Distribusi, gimana coba caranya Marin bisa kenal orang Bandung, nyasar kemana coba, jalan-jalan kemana aja, tiba-tiba Rin berapa ribu kopi moka? 150.000 pernah tercapai sebelumnya 150.000 kopi Sampai ke Korea pada saat itu. ya. Belum ya? Belum sampai Korea. Setelahnya baru. Korea. Gila, 150.000 saat itu ketar-ketir lah label-label besar dan segala macam terjadi di Bandung. Sampai akhirnya ada pergerakan macam-macam. Saat itu gue inget nggak cuma itu doang, bahkan industri yang berkaitan dengan dunia kreatif sekalipun, seni rupa dan segala macam, betapa dahsyatnya pasar seni TB di era tahun 2000-an, 90-an akhir bahkan ya. Betapa semua orang menganggap bahwa wah harus Bandung, kita harus komik. Wah macam-macam lah, macam-macam. Gue akhirnya sampai lupa gitu apa aja ya mas, semuanya munculnya dari Bandung semua gitu. Siap, namun tiba-tiba seperti yang saya bilang, kenapa sih Rin? Apa ya? Zaman kali. Zaman atau jenuh, zaman atau jenuh nih, zaman atau jenuh atau misalnya sempat bikin gigs lokal di 2006-2005 kalau nggak salah, yang sampai bandnya habis. Gue berhenti bikin gigs itu karena bandnya habis. tahun 2005-2006 kalau nggak salah. nggak ada lagi yang bisa ditampilkan. Nggak ada, akhirnya Pure Saturday lagi. Atau lo nggak nemu band itu? Mungkin nggak nemu dan mungkin, tapi waktu itu emang udah habis sampai Pure Saturday lagi yang main. Kalau nggak salah di La Pola itu sampai Pure Saturday lagi yang main. Cuman kita nggak nemu yang baru, akhirnya kita ulang. Akhirnya kita berhentiin karena kan diulang. gitu. Dit, lo bisa nyebutin 10 band-band? Panturas. Panturas lagi. Bener nih udah di Panturas. Tapi ada Lunatic, ternyata ada Panturas, ada Lunatic, ada kemarin gue ketemu ada duo gitu, keren banget namanya Teruna. Dia itu butuh tools, butuh panggung, butuh promotional thing untuk mereka bisa, lu bayangin, dua orang ini namanya Teruna, dia unik lah. Duo bikin lagu, emang sekarang kalau misalnya genre musik sekarang Bandung udah nggak punya identity. Kalau gue dulu ke Bandung, gue ngeliat Moka pasti ada di Bandung, nggak salah dari Bandung. Peter Pan aja dari Bandung. Gitu. Peter Pan ya orang Bandung. Dari Bandung dan mereka punya identitas sendiri gitu. Atau gimana kayak atmosfer yang dibawain, oh pasti recordingnya di Bandung. Tapi saat mereka yang sekarang ini membuat band, ngebuat dengan teknologi yang udah sangat memadai gitu ya. Hasilnya sama kayak lo bikin di Jakarta. Chord yang sama, singkup yang sama, tidak memahami keindahan kota Bandung. Lu ngeliat itu juga? Gue ngeliat itu. Hilangin identitas lu kata lu. Aja. Gue dimarahin orang Bandung. Mungkin buyar Om Leo. Karena point of view-nya adalah oke, gue di anak Jakarta bikin kayak gini bisa laku nih. Kurosuke. Di kamarnya bikin beat, bikin lirik, bagus bisa laku nih. Semua orang pengen menjadi seperti mereka.
Bahkan Bandung sekalipun yang lu lihat. Bahkan Bandung sekalipun gitu. Ukurannya memang bisa dari kesana. Hip hop juga nyentuh kesana. Ada arah ke situ betul. Dan ini terjadi Untuk anak-anak baru ya? Terjadi sih. Ya gue ngeliat salah satu fenomena yang paling mendasar adalah betapa kagetnya gue ketika mendatangi salah satu bar di Bandung menggelar perhelatan karaoke yang selayaknya terjadi di Senopati. Senopati ya. Senopati Jakarta. Itu nggak terjadi sebelum-sebelumnya. DJ Bandung itu buset coolnya. Kalau nggak ketulungan kalau orang-orang bilang. DJ Bandung itu keren-keren saat itu ya. Muterin lagunya absurd aneh-aneh. Saat itu ya pakai plat dan segala macam. Musnah semua oleh sebuah gempuran hal yang paling basic ya. Yang mungkin itu yang lu bilang tadi. Jangan-jangan Rin. Identitas bener nggak sih Seth? Kayak gitu Seth? Bisa juga kayak misalkan gini aja. Kalau di hip hop gitu ya, ketika kemarin Rich Brian, wah, hancur gila. Itu di hip hop 80% dibilang musiknya hampir sama. Semuanya. Apa jadinya itu? Trap gitu. Hampir semua, meskipun nggak semua. Nah, kalau saya sih lebih memilih justru ketika orang lain lagi ramai ini, saya mau ke kanan, orang lain nggak kiri, saya mau ke kanan, biarin lah gitu. Meskipun ya kadang kalaupun bikin kayak ada beberapa lagu di album baru saya nanti, kalaupun trap, orang kayak pakai bahasa Sunda. Asik. Gitu. Karena belum ada kan ya. Gitu sih. Siapa lu selalu menyanyikan bahasa Sunda? Lu selalu melafalkan bahasa Sunda? 80% tapi ada tetap lagu yang berbahasa Indonesia tetap ada. Di grup hip hop saya juga di Majatrag itu lagunya bahasa Indonesia. Oke. Ada juga lagu yang sendiri yang emang bahasa Indonesia juga. Tapi kebanyakan bahasa Sunda. Iya. Ini permasalahan kayak misalnya yang terjadi di Bandung juga ya. Ini ada satu persoalan juga kritik yang cukup lumayan sering terdengar di telinga gue tentang bagaimana pola sustain keberlangsungan band Bandung itu selalu terhenti. Gue banyak banget ada cerita, ada beberapa band besar, gue sebutin aja langsung ya. Ada sebuah band misalnya seperti Ping Pong Club misalnya, yang ketika gue lagi mendengarkan gitu, tiba-tiba ketika mau mendengarkan lagi, nggak tahu deh gosipnya seperti apa sih ya, terhenti lah, intinya terhenti. Terhenti. Gue terhenti mendapatkan heels di panggung-panggung lagi misalnya, gue terhenti melihat aktivitas heels di sana. Gue suka tawarin, emang bener keadaannya kayak gitu. Gue terhenti. Tapi gue akuin. Lo akuin ya? Gue akuin pingpong berhenti, heels berhenti. Gue pernah melihat ada pergerakan band bernama Under the Big Bright Yellow Sun di Bandung, yang tiba-tiba wah apa nih band besar, tapi gue nggak pernah menemukan panggungnya di dekat gue ya, di dekat circle gue misalnya di panggung dan segala macam. Ada banyak kejadian. Tapi sementara Dito mengekspan dirinya ke Bandung untuk misalnya membuka salah satu klub bar di Bandung, Bitter Love ya. Bitter Love. Dia tiba-tiba mendapatkan banyak sekali band Bandung di sana. Ada komunitas jazz apa jadi? Ada komunitas jazz. Sebenarnya nama komunitasnya nggak ada, tapi dia punya grup di sosial media. Itu ada 150 orang di dalam grup itu. Musisi rata-rata. Musisi semua dan mainnya gila. Itu terjadi di Bandung. Mereka bahkan bisa melakukan itu setelah di-trigger sama teman Jakarta yang buka. Bukan teman Jakarta, teman luar kota yang buka sesuatu. Lu ngeliat itu atau gimana sih waktu itu kondisinya? Gue ngeliat karya dari anak Bandung yang dikirim ke gue luar biasa gitu. Dan keren banget nih kalau misalnya ada satu tempat di mana kita bisa kasih showcase lagi, jamming night lagi, berkumpul lah komunitas blues, jazz gitu. Saat gue udah buka di sana, gue bikin satu malam dedication untuk komunitas yang datang luar biasa dari Bali. Gue habis dari Bali, sekarang gue pindah ke Bandung. Gue nggak tahu apa yang gue cari di sini, tapi gue suka aja di sini. Ada yang dari Jakarta, gue dari Jakarta pindah ke Bandung. Gitu. Fed up di mana? Fed up di Jakarta, kabur ke Bandung. Fed up di Jakarta, pulang ke Bandung, anak blues. Dia kasih saran untuk bikin blues night gitu. Dan itu ternyata komunitasnya luar biasa, gilanya gitu. Bahkan ada beberapa dari mereka yang gue lagi nge-DJ lagi main lagu di laptop gitu. Bang, lagu gue dong. Yoi. Kayak gue puterin lah gitu kan.
Karena ya itu gitu, gue Berarti ada kan, Dit? Ada. Kenapa nggak pernah terlempar akhirnya? Sorry, ada sih ada. Ya. Tapi ketika nggak nyampe, maaf ya, bukannya artinya gue, lu nggak gaul om lu berarti nggak ngedigging banyak. Tapi kan dulu Bandung nggak seperti itu. Ya. Apa yang terjadi di Bandung saat itu meledak aja tiba-tiba, meledak dan sampai ke gue dengan otomatis gitu. Anjir, nonton buka andai kan harus buka channel YouTube pun ada rekomendasi band Bandung saat itu nongol misalnya, saat itu ya. Atau ketika misalnya menyaksikan televisi loh, ini ada band baru siapa? Even di Cangcuter sekalipun, gue nggak pernah berusaha untuk mendengarkan atau ngeplay lagunya dia muncul begitu aja ke telinga gue gitu misalnya. Kebayang lagi yang lain misalnya Polyester Embassy saat itu juga melakukan The Sigit saat itu tiba-tiba nongol di satu ya misalnya. Dan sekarang nyaris semuanya berdasarkan usaha yang akhirnya gue harus berjuang sendiri gitu untuk mencari Ardi itu harus berjuang akhirnya untuk mencari apa ya band apa yang harus ada di Bandung gitu. Semenarik itu sih menurut gue kondisinya. Tapi kan yang seru lagi yang gue bayangkan, mantap, ambil es manis gitu. Sisa menarik itulah kondisinya, ya. Yang mungkin saat ini bisa gue bilang kok nggak terjadi lagi ya, nggak ada ledakan-ledakan yang secara otomatis itu. Asep Balon pun sorry itu saya semeledak-meledaknya Asep Balon, ledakannya nggak nyampe ke gue tiba-tiba. Gue harus digging Asep Balon misalnya, dia meledak banget, pas gue anjrot, viewersnya udah segokil gini, tapi kok belum nyampe ke gue ya. Sementara Bandung, om lu harus lihat orang ini lagi kenceng banget. Teman di Bandung berkata demikian ke Om Leo. Dan gimana ya, ada perasaan sedikit luluh ya gue kayak kenapa ya, ada apa ya. Mari cerita sedikit dong. Mungkin dulu gue pernah buka bar di Bandung. Dan ketika gue buka bar, gue banyak dapet talent-talent baru. Dan waktu itu masih muda juga. Masih muda pasti. Tenaganya masih kuat. Masih berapi-api. Masih berapi-api untuk mencari yang baru. Pernah saya berapi-api mencari yang baru. Dan akhirnya tidak mendapatkan tempat yang baik di sirkuit industri. Dan akhirnya membuat saya jadi sedikit kebakaran lah. Masa? Karena kan capek juga. Tutup saat itu. Waktu itu bar tutup. Karena nggak ada sponsor. Oke. Padahal waktu itu tiap hari gue masih Erik dan Rockstar bikin acara gitu. Dan mungkin yang dilakukan Ardhito juga sekarang itu sama apa yang gue lakukan waktu itu. Dia akan dapat kok dalam baru ketika bikin medium acara untuk memperdengarkan si band-band baru ini dengan promosi yang memang sepadan atau setaraf dengan industrinya lah. Oke. Pengen sih bikin ini tapi gimana caranya ya? Untuk mematik lagi, untuk tahu bahwa konsep apa yang harus ditawarkan untuk misalnya mengangkat sementara lu tahu sendiri asetnya bahkan. Bahkan setelah dapat info dari sini kan akhirnya saya bisa menyimpulkan lah ya. Bisa dapat satu pikiran ketika pulang lagi ke Bandung, oh ini masih ada. Tapi dari mana saya dapat hope-nya gitu? Dari mana saya dapat push-nya? Kalau dulu kan push-nya ada investor, ada waktu bar kan ada investor. Biarpun waktu itu cuma bertahan 2 tahun. Dan tidak dipercaya gitu dengan acara yang gue lakukan waktu itu akhirnya tidak dipercaya oleh investor. Tapi kan membuktikan setelah itu ada sponsor yang mau injek, yang akhirnya mau injek dan dalam bentuk yang lebih sukses. Dalam bentuk yang lebih sukses dan gue udah mati duluan gitu. Oke. Ketika memulai pun dalam keadaan mas-mas, atau mungkin gara-gara itu juga kendalanya ketika waktu itu kondisinya masih sangat fisik sekali, jangan-jangan. Mungkin ya. Ya kalau itu pasti. Jangan-jangan ya siapa? Salah satu. Orang masih tertrigger untuk melakukan kegiatan fisik. Pembuatan album saat itu. Album pendistribusian, bertemu langsung, memberikan langsung barangnya, memakai merchandise-nya yang didapatkan langsung dari official store-nya dia yang akhirnya bertemu dengan musisinya di sana, berbincang. Sekarang karena teknologi itu ya. Digital merusak itu juga nggak, Sep? Bisa dibilang iya kalau bisa dibilang ya karena sedikit. Kalau yang fisiknya gimana, Sep? Nah kalau kita saya sama teman-teman SJ dari Majalaya emang tetap menjaga itu. Meskipun saya pernah ada di titik dimana single gitu. Tapi pada akhirnya enggak ya harus bikin. Kalau kata ada
Pak Adi Gembel bilang ke saya waktu itu, Sep, lo belum jadi musisi kalau belum punya album. Katanya gitu. Album ini dalam bentuk album fisik. Iya, fisik. Karena emang dan saya juga pengen gitu punya apa ya? Bener-bener fisik gitu. Buat entah itu buat disimpan atau buat ini lah. Sikat, Bang. Gitu Om. Jadi dengan adanya sosial media atau teknologi ini kalau menurut saya justru memudahkan tapi sebenarnya lebih menyulitkan juga. Karena mudahnya kita bisa kapan aja upload, kita bisa tapi didengerin kapan aja. Makin banyak juga orang yang gitu. Saingannya makin banyak. Kebayang sehari sekarang berapa lagu yang rilis ada gitu. 500 lagu. Iya. Ada 500 Sebanyak itulah musik sebenarnya beredar. Tapi yang kita lihat ya itu aja. Dan jangan-jangan penerapan bentuk fisik ini sedikit banyak berpengaruh ketika beralih ke digital. Jangan-jangan. Ya gue juga pasti akan ngejudge lu langsung. Wah anjir nih orang gara-gara digital bisa. Kita dengar aset balon ya gara-gara fenomena ini terjadi gitu. Gue terjadi karena digital. Gue merilis album fisik. Itu gue yang render sendiri. Karena emang gue pengen memiliki album fisik itu, tapi ternyata yang terjadi sekarang di major gitu ya, mereka gak mau merilis album fisik lagi, terkecuali vinyl. Mereka hanya mau rilis vinyl? Mereka hanya mau rilis yang fisik ya, mereka hanya mau rilis vinyl. Untuk CD, untuk apa mereka, gue gak bisa. Serius nih? Iya. Gue baru tahu ceritanya. Tapi rilis fisik juga? CD. Pernah yang album kompilasi itu. Yang kompilasi. Meskipun nggak banyak, cuma 500 biji. 500 kopi. Gak ada sama sekali gue. Gue gak ada sama sekali. Gila juga. Dan itu juga mungkin yang menyebabkan kayak mati angin juga, karena dimanapun juga kalau gue pikir menyentuh barang fisik itu bisa men-trigger seseorang untuk berpikir beda tentang penyikapan. Di sana ada artistik yang pasti lebih menghargai gitu ya. Gak usah jauh-jauh. Gue yakin 100% pola rilisan atau pola yang berkaitan dengan fisik, even itu adalah bentuknya dieksekusi dalam bentuk penyelenggaraan acara. Ya sebuah band terkenal dalam format digital. Orang menyaksikan band tersebut manggung di digital dan segala macam, menyaksikan band itu manggung dalam digital, tapi nggak pernah menyaksikannya secara fisik gitu. Ini akan menjadi satu blunder ketika tiba-tiba menyaksikan langsung fisiknya. Ada pergeseran, mulai ya jelas-jelas lah. Kalau yang di digital ada set di sana, kameranya tepat, nggak mungkin adegan jelek terlihat, nggak mungkin adegan bermain salah terlihat, misalnya gitu dan segala macam digeser menjadi ranah yang serba maya gitu. Lu ngeliatin hal yang sama nggak sih? Khususnya untuk bidang perekaman ya. Ketika misalnya orang-orang tidak bisa lagi memegang artwork, melihat sebenarnya band ini ngapain sih, fotografinya seperti apa dan segala macam dalam bentuk fisik, di situ juga sebuah esensi dari sebuah band menjadi ringkih ya. Ada agenda setting khusus untuk meng-up sebuah band, meng-up sebuah lagu. Iya sih, pasti. Ketika satu konten digital dikeluarkan oleh handphone, ada media komunikasi, di situ banyak terjadi set. Bahkan untuk medianya pun udah di-set sangat ada sosial medianya. Jadi set di situ. Jadi tapi untuk kembali ke fisik juga agak sulit ya. Iya, makanya banyak yang bertanya. Ini yang akhirnya bikin kita juga agak menghold rilisan kita di tahun ini ke tahun depan. Mungkin karena ini nunggu, apalagi ada pandemi kayak gini kan, waduh. Orang sekarang ngeset semuanya menjadi digital, serba digital. Bahkan sosial media pun akhirnya nge-push sebuah hal yang berkaitan dengan fisik menjadi sangat maya ya, sangat digital. Ini benar-benar sebenarnya kegiatannya fisik banget. Bandnya dipotret. Berarti ada bandnya kan saat itu yang sedang melakukan aktivitas apapun ya, bergaya atau bahkan dia lagi ngeband dan segala macam. No, di setting semuanya untuk pindah ke ranah digital. Jadi orang akan menyaksikan itu hanya untuk digital. Saya mau lihat bandnya manggung dengan kondisi seperti ini. Gak usah, udah lihat aja di digital. Ini udah gue sediain semua. Dan gue bilang kondisi ketika seorang Asep Balon gak nyampe
nggak nyampe ke Om Leo, mungkin kondisinya seperti itu. Nggak usah Om Leo jauh di Majalaya, atau misalnya orang ini nggak mungkin datang ke Jakarta dan segala macam, atau mungkin andaikan di Jakarta pun beda skena, atau mungkin lo nggak pernah tahu informasinya bahwa dia akan manggung di Jakarta dan segala macam. Nonton aja tuh di YouTube, seru, lebih keren, lebih ini dan segala macam. Jangan tuh. Sebenarnya dari beberapa segi band-band baru yang berkeluaran gitu menuju era digital 4.0 gitu. Tergantung artisnya ternyata. Kalau gue lihat ya, setuju. Tergantung artisnya gitu. Jadi orang-orang akan eager nonton Pamungkas di stadion yang luar biasa besarnya itu, karena nonton dia di YouTube. Gila, dia bikin showcase bisa sebegitunya. Gue mau nonton, gue ada eager untuk nonton. Terbukti saat dia manggung di Offline ya. offline, off air, hancur banget, gede banget orang-orang yang datang tuh udah. Dan mereka tahu semua lagu Pamungkas. Gimana caranya bisa keluar Pamungkas lain di luar sana, keluar Hindia lain yang bisa kasih touch of personalization ke orang yang nonton di rumah, karena itu udah masuk ranah spesial. Nah, ranah spesial ini yang mungkin agak sulit. Gue ngelihat bahwa Aditya juga salah satunya saat ini. Mungkin itu juga yang pengen gue paparin, gue tanyakan dalam bentuk paparan mungkin dari lo. Sebegitu pentingkah atau misalnya diutamakankah bentuk seperti itu untuk jadi yang utama dibandingkan dengan realitas yang sesungguhnya gitu. Lu nggak kelihatan pendek di kamera. Ketika lu melihatnya asli, pendek orangnya aja jadi dan segala macam. Apapun itu, permainan skill. Mainnya jago banget di video kemarin, tapi pas gue lihat aslinya mainnya meleot-meleot, meleset-meleset dan segala macam ketika bertemu fisik, atau nggak peduli sama sekali. Sebenarnya band-band itu nggak peduli sama sekali. Band-band yang terjadi sekarang. Gue pernah menyaksikan satu event yang disponsori oleh salah satu brand besar. Bara Suara lagi main waktu itu. Lagi main, gitarnya Iga kalau nggak salah, gitarnya Iga putus senarnya. Diminta ulang sama orang yang ada di set. Padahal kalau nggak diulang juga, dia bisa memaparkan gila keren banget lo main sampai putus senarnya gitu. Mungkin medianya yang ngeblok itu untuk terjadi. Mungkin medianya yang pengen nge-shape sistemnya gitu. Yang pengen nge-shape kita, lo harus perfect banget di depan kamera. Mendingan lo gak usah main piano dimatiin aja, kita main dari belakang. Hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya dari personal dari bandnya, mereka nggak peduli Om Leo. Asik. Lo ngeliat itu di Bara Suara juga kemarin gitu? Jangan-jangan Bara Suara juga, cuek aja lah kenapa sih? Iya. Dan Iga pada saat itu bilang, ini kan live performing art gitu. Kalau misalnya ini di-polish lagi, kita bisa ngasih yang lebih bagus. Tapi ini something yang nggak bakalan diulang 2 kali gitu. Itu dilarang? Itu dilarang, akhirnya kita take lagi yang kedua gitu. Saya pun ngalamin itu, Seth. Bahwa lu harus tampil perfect, karena lu lekat dengan dunia digital saat ini. Lu akhirnya dengan kemampuan lu garap juga semua video klip lu. Tapi kalau saya sih lebih ke kayak, misalkan pernah gitu di satu event virtual gitu. Sep, udah lip sync aja. Saya mau balik aja lah daripada nge-rap gitu. Maksudnya kalau lip sync gimana ya gitu. Jadi emang dari sisi ada suka kadang ada pressure dari mediumnya. Betul. Gila. Seperti itu ini. Dan ini thank you banget Sep. Gue lupa thank you sebelumnya nih bahwa bahasan ini emang kita pengen bedah soal hal-hal yang esensial tadi. Dan khususnya Bandung menjadi concern utama kita karena ini adalah satu pergerakan yang saat ini nampak, gue nggak bilang redup, tapi gue bilang nampak nggak bisa berjalan beriringan dengan bukan yang nggak ada. Adito masih menemukan itu, Marin masih menemukan itu, lu juga masih ada, Sep. Tapi nampaknya belum bisa berjalan beriringan dengan fenomena yang jauh lebih gila, dan rata-rata ternyata bukan lahir dari kota Bandung. Special case seperti Asep Balon bisa gue apresiasi sebagai anjir masih ada ya Jawa Barat, walaupun dia nggak ngaku dari Bandung tapi tetap Bandung lah. Waktu gue nggak lo Majalaya cuma berapa tadi 1 jam doang lah ya, 1 jam dari Bandung. Kalau dari Jakarta ke Majalaya harus pakai visa. Paspor pakai ke Bekasi, pakai paspor. Sep, terakhir kali ya kita pengen memutuskan emang di momentum pertama ini gue ada beberapa sesi dari Noise Talks yang pengen ngebahas tentang
apa ya, sukacita, gegap gempita, kondisi dan segala macam yang terjadi sama Bandung sebenarnya. Namun di sesi pertama ini gue pengen coba untuk ngulik dulu sih sebenarnya dari tokoh-tokoh yang kita undang pada hari ini, mendapatkan informasi sebegitu banyak tentang sebenarnya dilihat apa yang sedang terjadi. Asep Balon survive. Marin, lu masih survive, Rin? Survive. Apa yang lu lakukan sekarang? Berkegiatan kah? Berkegiatan masih. Berkegiatan. Rin, apa project lu yang pengen lu sampaikan mungkin saat ini? Project kita lagi garap Hills album kedua. Hills album kedua, oke. Hills album kedua, tapi akan keluar di tahun depan. Di tahun depan, oke. Pertimbangannya mungkin pandemi dan lain-lain. Oke, siap. Kita lihat kondisi dulu. Terus keadaan kota yang tiba-tiba nggak bisa ngambil atau bikin taping atau recording kayak gini kan tempatnya di Bandung juga nggak banyak. Oke. Fasilitas tapi ada, Din? Ada. Tempat gue juga bisa kayaknya. Iya. Astaga. Cuma amunisinya berarti yang kurang. Amunisinya Senjatanya udah ada semua nih ya. Ada. Amunisinya, benda-benda yang harus ditembakin ini yang nggak ada ya. Dan jangan-jangan ketika sudah ada tembakannya nembak ke siapa juga belum tahu, jangan-jangan Bandung. Ada tapi sasarannya mah ada. Banyak banget yang merindukan era-era itu. Banyak sekali. Udah ada. Lu nggak ngelirik gitu, Din? Bahwa orang-orang Bandung rindu sebenarnya ngelakuin itu. Harusnya rindu sih. Rindu ya? Harusnya rindu sih. Luar biasa. Harusnya lepas pandemi ini udah yang gelar gitu, tapi kita lihat dulu lah. Oke. Selebihnya Botol Smoker kemarin sempat juga berinisiasi untuk membuat sebuah kegiatan tuh di... Iya, benar. Botol Smoker masih dengan proyek tanamannya aja. Dengan tanamannya masih jalan ya? Mereka akhirnya lebih konsen ke situ kayaknya. Oke, malah lebih fokusnya ke tanaman aja. Kalau gue nggak usah ditonton orang nih, ditonton tanaman aja juga udah cukup kayaknya. Botol Smoker masih ada, masih melakukan juga. Apalagi nih yang Hills masih ada. Hills masih ada. Hills masih. Terus rumor Hills lagi redup, enggak ya? Mereka lagi bertapa kah? Ada 10 lagu baru. Ada 10 lagu baru. Ada 10 lagu baru dari Hills. Terus keluar target keluar tahun depan mungkin ya. Oke. Terbaik. Keluar tahun depan. Sep, kondisi yang ada saat ini, lo masih tetap bergeliat kah atau cukup? Masih tetap nakal atau masih tetap harus itu mah. Ada project, Cep? Ada dalam waktu dekat dan ada. Kalau sendiri ada album yang pertama full. Kalau sebelumnya kan ada album kompilasi album. Terus meskipun kemarin tuh baru kena musibah anak-anak tuh PC kena ransomware bang. Itu ya yang tapi ya mau gimana pun ya harus tetap jalan gitu. Kalau perlu harus balik bikin lagi dari awal kan saya gitu. Makanya ya tetap terus jalan, harus tetap jalan. Kita juga ada di luar yang sendiri, si SG-nya sendiri sekarang lagi bikin ada beberapa program. Ada SG Academic itu satu nyari lagi orang talenta baru gitu yang emang punya mimpi yang besar juga gitu. Majalaya kah atau Majalaya sih. Majalaya. Sep, yang di luar Majalaya, Sep, Majalengka dan segala macam. Nah itu kan tadi ya di awal saya pernah ngehaya kan kalau pengen sukses tuh datang ke Majalaya. Dan sekarang meskipun mungkin sedikit demi sedikit bang, tapi kayak ada yang dari Karawang, ada yang dari Purwakarta. Muncul tuh, Sep. Itu dia sekarang stay di Majalaya. Di base camp. Bikin Hollywood sendiri. Majalaya. Serius. Ke Majalaya gitu. Terus ada orang Garut juga. Malahan saya nanya, bro, yang lain mah ngerantau ke kota, gimana ke Majalaya? Di Majalaya sendiri pun tapi dilihatnya lagi sih. Ya. Banyak sih, bahkan kayak beberapa hari lagi saya yang pertama nih nyoba bikin karena sekarang kan si Majalaya udah zona hijau. Jadi udah mulai boleh kayaknya bikin, tapi tetap dengan protokol ya. Saya sama teman-teman Letter L ada komunitas di Majalaya. Pengen ngajak kayak komunitas-komunitas yang lain juga bikin satu event, bikin satu sharing session juga. Jadi karena di Majalaya itu banyak yang atau mungkin di daerah lain juga banyak yang kebingungan, Bang. Kayak yang saya alamin dulu gitu. Musik tapi misalkan sebutlah kalau untuk jadi penghidupan atau buat menghasilkan tuh harus gimana ya, bingung gitu, harus kemana ya gitu. Workshop kehidupan dong namanya. Dengan senang hati nih gitu kan. Ada. Sep, ada band-band Majalaya yang ingin disampaikan? Ada banyak bang, teman-teman saya di SG juga kan ada 14 ya. Ada 14? Ada 14 talent sekarang. Ada Udin and Friend, macam-macam ya. Udin and Friend ada. Ngaco-ngaco semua. Penyanyi popnya juga ada.
macam-macaman jazz. Nggak bener. Ada jazz. Jazz itu Jazz Majalaya. sempat ada. Karena ada satu SMA Iya. di Majalaya yang waktu itu sempat mengirim salah satu demo Iya. ke salah satu festivalnya Dikbud kalau nggak salah. Oh, oke. Itu dari Majalaya. Apa namanya? Gue lupa teman-teman SMA soalnya perwakilan SMA yang bawain lagu yang sangat bossa nova sekali. Serius. Dari Majalaya. Dari majalah jazz. Sorry, Majalaya Majalengka ya. Pokoknya antara sama aja lah ya Majalaya Majalengka ya. Tapi dari maksud gue dari kota satelit, mereka nggak muncul dari pusat kota. Iya. Itu cukup menarik sih fenomena-fenomena itu. So, teman-teman, ini kayaknya momentum terakhir kita akan pindah ke sesi selanjutnya bersama teman-teman yang lain dari Bandung. Siap. Karena emang di awal episode dari Noise Talks ini dan juga Noiseland, kita memang bener-bener di awal tadi gue udah sempet cerita sama Ardito bahwa Dit, lo inget gak sih ada sebuah fenomena yang luar biasa yang menjadi parameter, menjadi barometer nasional bahkan, bahwa sebuah pergerakan itu rata-rata nyaris dimulai semuanya dari Bandung. Yeah. Dan ketika kita sekarang melihat bahwa geliat yang terjadi di Bandung mungkin, gue nggak bilang redup sekali lagi, tapi nggak bisa berjalan sedemikian beriringan. Contoh bahkan sampai ada satu cerita highlight sebuah band yang akan perform di Bandung itu didominasi oleh bukan band dari asal Bandung. Di budaya pop ya, bukan di budaya spesifik. Kita masih inget masih jelas ngeliat ada geliatnya teman-teman Ujung Berung, metal dan para The Brutals lainnya itu. Dan itu mungkin saat ini nggak bisa gue jadikan parameter utama dari sebuah pola budaya pop. Dalam artian Bandung sangat pop sekali kan ya. Dalam artian apa yang terjadi di Bandung biasanya menjadi tren secara nasional gitu. Dan itu juga yang gue mungkin coba tanyakan dengan rekan-rekannya. Ada beberapa teman juga yang bakal sharing di sesi selanjutnya bersama Om Leo dan juga Ardito Pramono. Oke. Marin Pramdani, Thank you banget. segala terbaik, dan gue juga pengen terima kasih banyak udah hadir, membawa alunan musik. Tadi juga sebelumnya Rodis juga udah perform luar biasa banget. Mereka dari Bandung, cadas, dan bukan dari Ujung Berung ternyata. Gitu misalnya kayak gitu, itu menarik banget. Dengan cara masing-masing kalian sudah bisa membuktikan lah ya bahwa geliat ini masih ada, dan kita akan coba kulik lagi apa sebenarnya yang lain yang mungkin bisa kita perjelas. So, thank you banget udah mampir ke Noise Talks. Aset balon terbaik, Aset balon. Mari, gua sama Ardito harus cabut berdua. Lu di sini aja dulu nongkrong. Jangan sampai kemana-mana ya. Siap. Gua sama Ardito harus pindah sebentar ke sebelah sana pokoknya. Dit, thank you banget ya. Sip, Ren. Thank you banget lu udah dari. Siap, sama-sama. Terbaik semuanya. Dah. Mari nasi balon.
saya Raffi. Halo, nama saya Biman. Halo, nama saya Didit. Halo, saya Akbar. Saya lihat kalau dilihat dari produktivitas band-band sekarang, emang band-band sekarang itu lagi pinter-pinternya sih, kayak mulai produksi musik sendiri, terus kayak rilis sendiri juga sebenarnya. Jadi kayak lebih ke ngakalin semuanya, nggak menggantungkan sama pihak lain gitu. Jadi kayak ya pokoknya semuanya dikerjain sendiri aja sih, lebih banyaknya ya. Mungkin itu juga yang bikin kayak si band-bandnya, si pelaku musiknya yang mungkin udah begitu terlihat, mungkin bisa aja kali ya. Kebanyakan band baru di Bandung tuh agak kesulitan untuk bisa diakui di kota Bandung itu sendiri gitu. Soalnya Bandung tuh punya culture sendiri yang unik gitu kalau nonton konser musik gitu. Beda sama Jakarta sama Jogja gitu, kalau nonton band baru gitu ya kita nggak mandang ini siapa sih gitu. Cuman ya ekspresif aja gitu kan kalau di Jogja dan Jakarta kalau yang saya lihat gitu. Kalau kondisi record label di Bandung sih yang saya lihat sekarang udah mulai banyak, dan walaupun ada beberapa yang mungkin cuman berfokus ke distribusi digital ataupun fisiknya doang gitu. Pasar di Bandung menurut saya sekarang kurangnya adanya rasa apresiasi kepada suatu karya-karya yang mungkin bisa dibilang underground gitu. Kalau menurut saya sih record label itu penting banget sih, soalnya dia mengambil peran banget sih untuk si band tuh. Karena yang saya rasain kayak gitu, saya waktu itu saya ngeband sama Akbar, kayak ada record label yang rilisnya tuh jadi nambah segmentasi pendengar juga sih, kayak segmentasi itu lebih luas gitu. Kondisinya menurut saya stuck gitu. Satu record label pasti rosternya satu dan itu aja terus gitu. Nggak banyak record label yang ngeregenerasi gitu. Tapi ada juga yang sudah mulai saya lihat banyak band-band baru yang jadi rosternya record label yang ada di Bandung gitu. Kalau menurut saya sih iya dan tidak gitu. Jadi kayak tergantung sih sebenarnya, maksudnya karena balik lagi ke bandnya, karena ada juga band yang mereka nggak dibantu sama record label manapun, semuanya mereka kerjakan secara mandiri dari mulai produksi sampai nanti distribusi dan sebagainya, tapi mereka masih bisa tetap menjaring pendengar yang cukup luas, dan mereka juga bisa tetap oke lah gitu ya. Jadi nggak begitu butuh sebenarnya. Walaupun tapi kalau misalkan ada ya tentu itu bakal sangat membantu. Menurut saya di label record sendiri mungkin kurangnya mengambil band-band yang belum ada nama, yang masih kecil gitu. Dan mungkin ya label juga butuh pemasukan untuk menghidupi labelnya itu sendiri. Yang saya harapin sih band-band yang muda dan yang baru-baru sekarang ya bareng-bareng aja gitu, soalnya kelihatan banget gap di Bandung tuh masalah genre, mau umur atau apapun itu selalu jadi gap. Walaupun nggak ada record label yang sebanyak dulu, tapi ya kalau misalkan dilihat dari segi yang pelaku musiknya diharapkan bisa ini sih tetap bahasa jadi tetap ini aja, tetap struggle aja sih. Maksudnya mau apapun kondisinya, kalau misalkan memang itu udah jadi passion, saya rasa masih bisa diakalin dan buktinya pun bisa dilihat. Makanya yang saya harapkan semuanya bareng-bareng gitu. Entah itu record label, entah itu musisinya, ataupun si pendengarnya gitu. Semuanya harus bersinergi sih kalau menurut saya. Mau ada record label atau enggak, mereka masih tetap berkarya, mereka masih tetap bikin desain, mereka masih tetap main, mereka masih tetap bisa bisa nyampe ke pendengar-pendengar yang luas, nggak cuma di Indo, bahkan bisa kedengar di luar gitu. Jadi mau apapun batasannya, saya rasa itu bakal selalu jadi tantangan, dan bisa aja sih saya rasa pelaku musik yang ada di Bandung untuk ngakalin itu bisa. Bim, thank you banget Bim. Jos, thank you. Jos, thank you ya teman-teman.